kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga sukacita tahun baru membawa kegembiraan bagi kita dalam menjalani tahun yang baru ini. Kita jumpa lagi dalam renungan harian dalam sharing ayat berkesan. Kami mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bersharing kepada kita semua. Kami Legio Maria, Presidium Ratu Rosari, Paroki Santo Fransiskus Asisi Jalan Medan, Pematang Siantar, pada kesempatan ini akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan Injil hari ini, Sabtu 1 Januari 2022. Bacaan dikutip dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena segala berkat-Mu yang kami alami di dalam hidup kami. Secara khusus kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu hari ini. Kami mohon terangilah hati dan budi kami agar kami mampu memetik pesan yang ada dalam sabda-Mu. Semoga pesan yang kami peroleh dapat kami wujudkan dalam hidup kami dan juga dapat kami bagikan kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya saya dan teman-teman saya akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat 16 yang berbunyi, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika malaikat menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, berita itu diwartakan pertama sekali kepada para gembala. Dalam pandangan orang Yahudi, para gembala dianggap orang yang rendah, miskin, dan sederhana. Namun,
kepada mereka warta kedatangan Sang Juru Selamat disampaikan, para gembala bergegas pergi ke Betlehem menjumpai Yesus yang diwartakan oleh para malaikat. Maka setelah menyaksikan apa yang disampaikan oleh malaikat itu, mereka menjadi saksi dengan memberitakannya kepada orang lain. Ayat ini sungguh berkesan bagi saya karena mengingatkan saya kepada pengalaman saya ketika diminta untuk menjadi pengurus gereja. Waktu itu, saya sungguh merasa berat karena merasa tidak mampu. Masih banyak yang lebih hebat dari saya, baik dari segi kemampuan juga ekonomi. Tetapi, saya tetap diminta untuk menjadi pengurus gereja. Akhirnya permintaan teman-teman saya terima. Dengan berkat Tuhan, saya mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya sebagai pengurus gereja. Tuhan memakai saya sebagai alatnya mewartakan kasih-Nya, bukan melihat status saya. Akhirnya, tugas pelayanan ini membawa sukacita bagi saya karena saya dapat mewartakan Kristus lewat tugas pelayanan saya. Maka, mari kita belajar dari sikap para gembala yang langsung bergegas ketika diberi kabar oleh malaikat dan mewartakan kabar kelahiran Juru Selamat bagi semua orang lewat tugas pelayanan kita masing-masing. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat 19 yang berbunyi, "Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya." Bunda Maria dipilih dan diberkati Allah karena iman dan keterbukaannya kepada tawaran keselamatan Allah. Maria dianugerahi kasih karunia. Dia setia menyimpan dan merenungkan segala perkara dalam hatinya. Maria memiliki sikap rendah hati, terbuka, beriman, sederhana, setia memelihara rahasia sampai saatnya tiba. Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Walaupun Maria percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka dia mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ayat ini berkesan bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman hidup saya. Dalam mengarungi hidup berkeluarga, tak jarang kami menghadapi kesulitan dan masalah. Masalah dan kesulitan silih berganti, baik persoalan yang diakibatkan oleh keluarga dekat, tetapi juga masalah yang ditimbulkan karena tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak. Suatu ketika saya dengan suamiku tidak cakapan karena tugasnya sebagai suami dilalaikannya. Akhirnya saya tegur suami saya supaya berubah. Suami tidak menerima teguran saya dan terjadilah keributan dan akhirnya hubungan kami terganggu. Saya menyimpan persoalan di antara kami sebagai suami istri dan di depan anak-anak tidak kami tunjukkan bahwa di antara kami ada persoalan. Sangat saya jaga persoalan itu agar anak-anak kami tidak tahu. Kalau mereka tahu, pasti konsentrasi belajar mereka terganggu. Sebagai seorang istri, saya harus menyimpan semua persoalan dan kesulitan yang saya hadapi supaya anak tidak tahu apa yang saya hadapi sebenarnya. Jika anak-anak saya tahu tentang persoalan yang ada di dalam keluarga kami, pastilah mereka akan terganggu masa-masa pendidikan mereka. Maka, mari kita menyimpan segala perkara yang kita hadapi dalam hidup ini dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat yang sangat berkesan bagi saya yakni ayat 20 yang berbunyi, "Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat,
semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ayat ini sangat menyentuh bagi saya karena melihat bagaimana para gembala setelah mendengar dan melihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Hal ini mengingatkan saya akan pengalaman saya. Saya sering pergi menjumpai Yesus dengan mengikuti perayaan Ekaristi, baik dalam kegiatan kategorial maupun dalam perayaan Ekaristi di gereja. Lewat perayaan ini, Yesus sungguh saya imani hadir dalam diri saya ketika saya menyambutnya dalam rupa komuni kudus. Tetapi setelah saya melihat perjalanan hidup saya, perayaan Ekaristi itu tidak terlalu kuat mengubah hidup saya. Bahkan terkadang mengikuti perayaan Ekaristi hanya sebagai kewajiban, bukan kebutuhan. Jadi semangat para gembala ini menyadarkan saya bahwa perjumpaan Yesus dalam Ekaristi jangan hanya sebatas perayaan saja, tetapi harus saya imani sehingga dapat menjiwai hidup saya, sehingga saya tetap mampu memuji dan memuliakan namanya di dalam hidup saya. Maka mari menjumpai Yesus serta memuji dan memuliakan Dia. Ayat yang sangat berkesan bagi saya yakni ayat 21 yang berbunyi, "Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya." Orang tua Yesus merupakan orang yang sungguh taat pada aturan agama. Setelah genap 8 hari dan ia harus disunatkan, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Jika saya lihat dalam pengalaman hidup saya sebagai orang tua, kadangkala tanggung jawab sebagai orang tua saya lalaikan. Mungkin tanggung jawab kebutuhan anak sehari-hari tidak saya lalaikan, tetapi tanggung jawab dalam hal iman saya agak kurang. Sebagai orang tua, saya seharusnya memberikan teladan kepada anak-anak dalam hal beriman, tetapi hal itu tidak selalu terjadi. Mengajak anak agar mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggunya, membawa anak dalam kegiatan-kegiatan gereja, melibatkan anak dalam tugas-tugas di gereja, mengajari anak supaya sering membaca kitab suci, mendoakan doa rosario, dan lain-lain masih kurang, walaupun saya sadar bahwa sayalah pendidik iman anak saya yang utama dan pertama. Ayat ini mengingatkan saya agar saya semakin memperhatikan pendidikan iman anak-anak saya. Maka mari kita melaksanakan tugas sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita dalam iman. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari, yakni pertama, mari kita mewartakan kabar kelahiran Juru Selamat bagi semua orang lewat tugas pelayanan kita masing-masing. Kedua, mari kita menyimpan segala perkara yang kita hadapi dan memohon kepada Tuhan agar kita mampu menghadapinya. Yang ketiga, mari menjumpai Yesus serta memuji dan memuliakan Dia. Yang keempat, mari kita melaksanakan tugas sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita dalam iman. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabdanya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pendampingan-Mu selama sharing kitab suci ini.
kami juga bersyukur atas sabdamu yang dapat kami renungkan hari ini. Lewat sabdamu, Engkau mengajari kami agar keutamaan Bunda Maria dapat kami hidupi dengan setia dalam mengarahkan dan membimbing anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Agar kami sungguh menjadikan keluarga kami menjadi tempat pendidikan iman yang pertama dan utama. Rahmati kami agar mampu mewujudkan sabdamu dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sering kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita. Selamat tahun baru untuk kita semua. Pace e bene. Salam Ave Maria.